Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Legolas. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang fungsi kuadrat. Kita akan belajar tentang grafik suatu fungsi kuadrat. Sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe channel Legolas, tombolnya di sebelah kanan bawah. Dan nanti di sebelah kanan atas kakak akan taruh playlist sehingga teman-teman bisa belajar tentang fungsi kuadrat dari awal sampai akhir. Karena berupa sebuah fungsi, maka fungsi kuadrat itu bisa digambarkan grafiknya. Ya, kita sudah bicara kalau fungsi kuadrat bisa dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan 2X kuadrat tambah 3X tambah 5. Di mana X-nya adalah sumbu X dari koordinat kartesius dan Y-nya adalah sumbu Y. Secara umum grafiknya seperti ini ya, ada yang terbuka ke bawah, ada yang terbuka ke atas. Kalau kita lihat ada beberapa titik penting. Yang pertama, titik pertama dan titik kedua, ini adalah titik potong kurva dengan sumbu X. Titik ketiga, ini adalah titik potong kurva dengan sumbu Y. Dan titik keempat, ini adalah titik balik, titik maksimum atau titik minimum atau titik puncak. Dan di sini kita punya yang namanya sumbu simetri. Kenapa sih disebut sumbu simetri? Karena ternyata garis ini membagi kurva ini kiri kanan sama besar. Dan kalau dilipat itu akan pas cocok gitu ya. Terus gimana nih cara membuat suatu grafik fungsi kuadrat? Nah, contohnya di sini kakak punya suatu fungsi x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 memiliki domain x min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita disuruh menggambar grafiknya, kemudian menentukan pembuat 0, titik potong sumbu Y, sumbu simetri, dan koordinat titik baliknya. Nah, sebetulnya dalam membuat grafik fungsi kuadrat, paling gampang atau paling simple, konsep paling sederhana, kita adalah memasukkan beberapa nilai X ya. Di sini kita sudah diberikan nilai X-nya ke dalam fungsi ini, sehingga menghasilkan suatu hasil ya, menghasilkan Y-nya. Sehingga kita dapat pasangan-pasangan titik dan titik-titik itu bisa kita buat menjadi suatu grafik. Kita langsung aja coba di sini ya. Di sini kakak mau mencari nilai dari X ini. Kalau dimasukkan ke fungsi ini hasilnya berapa aja? Yang pertama, kalau X-nya kita masukkan min 2. Berarti kita mau mencari F min 2. Ini adalah X kuadrat berarti ini min 2 dikuadratkan. Dikurang 2 dikali min 2 dikurang 3. Maka kakak punya 4 ya, ditambah 4 dikurang 3. Ini hasilnya adalah 8 kurang 3, 5. Kita bikin dulu semuanya. Kita mau menghitung F min 1. Berarti ini min 1 kuadrat dikurang 2 dikali min 1 dikurang 3. Maka kakak punya 1. Kemudian kakak punya plus 2 dikurang 3. Hasilnya adalah 0. Kita coba lagi yang lain, yang 0 ya. Maka kakak mau mencari F0. Berarti ini 0 kuadrat dikurang 2 dikali 0 dikurang 3. Maka hasilnya adalah minus 3. Kemudian kita akan mencari F1. Ya, jadi ini dicari satu-satu nih. X-nya diganti semua. Maka kakak punya 1 kuadrat dikurang 2 dikali 1 dikurang 3. Maka kakak punya 1 dikurang 2 dikurang 3. Ini hasilnya adalah minus 4. Gitu ya. Kemudian kita coba lagi. Berarti sekarang itu F2 ya. Kita sudah menghitung F1. Sekarang kita menghitung F2. 2 kuadrat dikurang 2 dikali 2 dikurang 3. Maka 4 dikurang 3. Hasilnya adalah negatif 3. Kemudian kita mencari F3. F3 ini berarti 3 kuadrat dikurang 2 dikali 3 dikurang 3. Maka kakak punya 9 dikurang 6 dikurang 3. Hasilnya 0. Terakhir kakak mencari F4 ya. Mencari F4 berarti 4 kuadrat dikurang 2 dikali 4 dikurang 3. Maka kita punya 16 dikurang 8 dikurang 3. Hasilnya adalah 5. Oke, kakak tuliskan dulu di dalam tabelnya. Nah, di sini kakak sudah menuliskan tabelnya sehingga kita punya hasil dari kalau X-nya dimasukkan min 2 hasilnya adalah 5. Kalau X-nya dimasukkan min 1 hasilnya adalah 0 dan seterusnya gitu ya. Sekarang kita mau gambarkan grafiknya. Jadi gampang banget nih. Kita tinggal mengikuti titik-titik ini. Jadi kita tinggal masukkan si min 2-nya ya, X-nya ini min 2.
Kemudian Y-nya, jadi ini boleh kita tulis sebagai Y. Ya, jadi min 2,5 itu di sini. Oke, terus min 1,0. Min 1,0 di sini. Kemudian kita punya 0, min 3. Kemudian kita punya 1,4. Kemudian kita punya 2, min 3. 2, min 3. Kemudian kita punya 3,0. Dan kita punya 4,5. Nah, dari sini kita bisa menggambar grafiknya. Tinggal kita tarik garisnya. Ya, menjadi suatu kurva yang ternyata dia membuka ke atas. Nah, dari grafik ini kita bisa mencari beberapa komponennya. Ya, yang pertama kita mau mencari titik potong dengan sumbu X. Yang kedua, kita akan mencari titik potong dengan sumbu Y. Kemudian kita juga akan mencari titik puncaknya atau titik minimumnya kalau di grafik ini. Dan juga kita akan mencari sumbu simetrinya. Jadi persamaan sumbu simetrinya. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk titik potong dengan sumbu X tinggal kita cari yang berpotongan dengan sumbu X-nya. Berarti di sini, maka kita punya min 1,0 dan 3,0. Untuk titik potong sumbu Y-nya tinggal kita cari ya. Berarti dia ada di sini. Berarti ada di 0, minus 3. Untuk titik puncaknya jelas banget nih ya. Ada di sebelah sini nih. Itu ada di titik 1, min 4. 1, min 4. Nah, sumbu simetrinya ini sebetulnya terletak di X sama dengan 1 ya. Di garis ini nih. Sumbu simetrinya tuh di sini nih ya. Ini berapa sih persamaannya? Sumbu simetrinya itu ternyata ada di X sama dengan 1. Tinggal kita lihat aja ininya nih, titik X-nya di mana. Ya, jadi gampang ya ternyata membuat grafiknya. Tapi belum tentu setiap soal membuat grafik kita dikasih tahu X-nya. Kalau tidak dikasih tahu, kita harus menduga-duga atau mengira atau memperkirakan. Dan itu tidak efektif. Bisa saja kita mendapatkan grafiknya tidak sempurna seperti ini. Misalnya kita hanya dapat segini gitu ya. Ternyata puncaknya di sini X yang kita hitung belum, sudah capek-capek menghitung, ternyata tidak sampai balik lagi gitu ya. Berbahaya banget gitu ya. Nah, makanya kita membuat dengan cara yang lebih baik. Caranya bagaimana Kak? Caranya adalah kita hanya perlu mencari beberapa titik penting. Titik pentingnya apa aja Kak? Sebenarnya dari tadi kita sudah membicarakan titik-titik pentingnya ya. Yang pertama kita akan mencari titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X. Nah, kalau kita mencari titik potong dengan sumbu X, maka kita memasukkan nilai fx sama dengan 0 atau nilai y sama dengan 0. Kalau kita lihat di grafik yang tadi ya, di sini y-nya 0 nih. Ini di sumbu y, y-nya 0. Di sumbu X ada nilainya ya, makanya kita masukkan y-nya sama dengan 0. Kemudian kita akan mencari titik potong dengan sumbu y. Ya, kita akan memasukkan nilai X sama dengan 0. Ya, kebalikan. Kemudian kita akan mencari titik balik atau titik puncak atau titik maksimum. Ada dua komponen, yaitu sumbu simetrinya dan nilai maksimumnya. Untuk sumbu simetri, rumusnya adalah min B per 2A. Untuk nilai maksimum adalah D per min 4A. Nah, sekarang kita coba soal yang ini. Jadi, sekarang kita punya kurva X kuadrat plus 5X plus 6. Kita disuruh hitung titik potong kurva dengan sumbu X. Jadi ini sudah urut ya. Kita mau hitung titik potong kurva dengan sumbu X. Artinya yang dijadikan 0 bukan X-nya, tapi fx-nya. Kebalikan. Maka 0 sama dengan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Maka ini bisa kita faktorkan ya. Menjadi ini ada X. Ada X ya. Kita mau kalau hasil kalinya sama dengan plus 6. Dan hasil penjumlahannya sama dengan 5. Nah, berapa nih yang bisa ya? Bisa 1 dan 6, bisa 2 dan 3. Tapi kalau 1 dan 6 dijumlahkan menjadi 7, ya, dikurangkan menjadi 5 sih bisa. Tapi ini hasilnya positif nih, berarti tidak boleh ada yang negatif. Atau dua-duanya harus negatif malah. Nah, maka kakak memilih 2 dan 3. Ya, 2 dikalikan 3, 6, ditambahkan hasilnya 5. Plus 2, plus 3. Maka di sini kakak punya X plus 2 sama dengan 0 atau X plus 3 sama dengan 0.
berarti X-nya sama dengan min 2, ini X-nya sama dengan min 3. Berarti titik potong kurva dengan sumbu X itu adalah min 2,0, min 3,0. Sekarang kita cari titik potong kurva dengan sumbu Y. Kalau dengan sumbu Y, artinya yang kita masukkan sama dengan 0 adalah X-nya, jadi kebalikan ya. Maka kita mau mencari fx, atau ini boleh kalian tulis Y gitu ya. X kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Oh, ini dimasukin 0 ya. 5 dikali 0, ini 0 kuadrat, tambah 6. Maka hasilnya adalah 6. Sehingga titik potong kurva dengan sumbu Y adalah di 0,6. Ya, sekarang kita mau cari persamaan sumbu simetrinya. Tadi persamaan sumbu simetri, itu rumusnya adalah, sumbu simetri, rumusnya adalah min B per 2. Jadi kita lihat di sini nih, nilai B-nya adalah plus 5, berarti ini 5 dibagi 2 dikali 1. Maka ini adalah minus 2,5. Ya, hasilnya adalah minus 2,5. Ini, berarti ini persamaannya X sama dengan min 2,5. Sekarang kita mau mencari nilai maksimum atau minimumnya. Nah, ada dua cara sebetulnya, ya, bisa menggunakan rumus yang tadi kakak bilang, di mana rumusnya, rumus maksimumnya, itu adalah D per min 4A. Tapi boleh juga loh begini nih, ya. Kakak masukkan F 2,5, min 2,5 atau min 5 per 2. Boleh nih. Kenapa? Karena dia kan sebetulnya ada juga di kurva tersebut. Pada kali ini kebetulan angkanya kurang bagus nih, min 5 per 2. Sehingga kalau dimasukkan mungkin agak sedikit pusing dalam menghitungnya ya. Tapi boleh kita coba, nanti di soal berikutnya kita coba pakai yang D. Tapi hasilnya harus sama saja. Ya, maka kita punya ini min 5 per 2 dikuadratkan, ditambah 5 dikali 5 per 2, ditambah 6. Maka kakak punya minus, positif ya, 25 per 4, ditambah 25 per 2, ditambah 6. Artinya dijadikan per 4 semua nih. Per 4. Berarti 25 ditambah 50 ditambah 24 ya. Kenapa 24 Kak? Ini kan menjadi 4, maka dari 6 per 1, satunya dikali jadi 4 dikali 4, maka 6 dikali 4 juga. Maka kita punya ini 99 per 4. Wah, besar sekali nih, 99 per 4. Oh, kakak ada salah sedikit. Di sini harusnya ada negatifnya. Nah ya, ini dikurang, berarti ini dikurang 50. Oh, ternyata bukan 99 per 4, tapi minus 1 per 4. Ya, hasil akhirnya adalah min 1 per 4. Ternyata nilai maksimumnya, ya, Y max-nya, biasanya ditulis begitu, itu adalah min 1 per 4. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau gambar. Ya, kita mau gambar. Maka kita akan meletakkan titik-titik ini yang sudah kita cari di grafiknya. Ya. Kita mulai dari si sumbu X-nya. Kita punya titik potongnya di min 2,0 dan min 3,0. Berarti kita punya di sini dan di sini. Gitu ya. Kemudian kita punya titik potong dengan sumbu Y-nya di 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, di sini. Kemudian kita punya nih X max sumbu simetrinya min 2,5, berarti tengah-tengah sini. Dengan Y maksimumnya 1/4 ya, kira-kira di sini, ya. Nah, dari titik ini baru kita bisa menggambar kurva grafiknya. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Ups. Ya, ini agak susahnya begitu ya. Kita kurang ahli. Nah, gambarnya mungkin kurang mulus sedikit. Nah, sebenarnya untuk lebih mulusnya kita bisa mencoba memeriksa beberapa titik di sekitarnya. Misalnya kita memasukkan angka 4 nih. Angka 4 kalau dimasukin di sini di mana ya? Apakah benar nih di 2 ya? Angka 1 di mana? Harusnya sama nih ya. Kalau kita lihat ini kan sumbu simetrinya di sini. Nah, ini titiknya adalah min 3,0 ya. Ini titik min 2,0. Di sini kakak punya titik berapa nih? Min 5 per 2, min 1 per 4 sesuai dengan nilai maksimumnya. Di sini kakak punya titik 0,6 ya. Ini titik-titik ini akan sama nih biasanya ya.
Kenapa? Karena dia melewati si sumbu simetri ini, ya. Pasti dia sama. Nah, jadi kalau kita lihat caranya akan menjadi lebih mudah, ya. Memang ada beberapa hal yang harus dihitung juga, tetapi lebih pasti. Lebih pasti dalam hal kalau pakai cara yang pertama, ya, cara yang ini, kita belum tahu, kalau kita tidak dikasih tahu titiknya, kita meraba-raba. Belum tentu benar. Bisa saja angkanya ada yang salah gitu ya, yang kita cari kurang tepat ternyata. Grafiknya tidak menggambarkan suatu fungsi kuadrat. Cara ini lebih pas ya, karena pasti terbentuk suatu fungsi kuadrat. Tinggal supaya grafiknya lebih bagus, kita melengkapi dengan beberapa titik di sekitar titik yang sudah kita temukan. Gampang ya? Kita coba lagi satu soal. Di sini titik potong, kita mau cari lagi ya. Ada fx-nya sama dengan min x kuadrat ditambah 12x dikurang 32. Sama semua ya. Langkah-langkahnya sama. Jadi yang A, kita cari dulu titik potong dengan sumbu x. Artinya y-nya sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan min x kuadrat ditambah 12x dikurang 32. Nah, kalau seperti ini, nah kalau fungsi ya, fungsi ini tidak boleh disederhanakan nih. Jadi kalau ini sebenarnya kan kita bisa tulis x kuadrat min 12x plus 32 gitu ya. Tapi tidak boleh. Kenapa? Karena dia akan merubah grafik fungsinya. Jadi kalau kita punya minus 2x kuadrat ditambah 12x ditambah 24, ini tidak boleh disederhanakan menjadi x minus x kuadrat ditambah 6x ditambah 12. Ya, jadi kalau masih dalam bentuk fx sama dengan tidak boleh. Nah, ini kesalahan fatal. Tapi kalau sudah dalam bentuk seperti ini, boleh nih kita kalikan semua dengan min 1 sehingga menjadi x kuadrat dikurang 2x ditambah 32. Ini seperti sudah menjadi persamaan kuadrat. Maka kita faktorkan ya, x. Nah, ini x berapa dikali berapa, hasilnya plus 32 ketika dijumlahkan hasilnya min 12. Nanti kalau dicari hasilnya ada minus 8 dan minus 4. Sehingga kakak punya x min 8 sama dengan 0 dan x min 4 sama dengan 0. Atau x sama dengan 8 atau ini x sama dengan 4. Maka titik potong kurva dengan sumbu x-nya itu adalah 4,0 dan 8,0. Ya. Sekarang titik potong kurva dengan sumbu y. Berarti tinggal kita masukkan x sama dengan 0, maka y atau fx sama dengan x, ini kan x kuadrat minus x kuadrat ditambah 12x dikurang 32. X-nya diganti 0. 0 kuadrat, ini ada minnya, ditambah 12 dikali 0 dikurang 32 ya, hasilnya adalah minus 32. Kemudian kita mencari persamaan sumbu simetrinya. Persamaan sumbu simetrinya adalah min b per 2a ya, min b-nya adalah minus dari 12, minus dari positif 12 per 2 dikali min 1. Maka kita dapat hasilnya min 12 dibagi min 2 sama dengan 6. Nah, kita tinggal mencari nilai maksimum atau minimumnya. Nah, kita coba dengan rumus ini ya. D per min 4A. Di mana D-nya itu B kuadrat min 4AC diskriminan per 4A. Maka tinggal kita masukkan aja nih dari sininya. Ya, maka B kuadrat 144. Karena 12 kuadrat. Dikurang 4 dikali min 1 dikali min 32. Dibagi, oh ini ada minnya, jangan lupa. Min 4 dikali min 1. Maka kakak punya 144, ini min kali min kali min, jadi minus 4 dikali 1 kali 32, hasil 128, dibagi dengan 4. Maka kakak punya 16 dibagi 4, hasilnya adalah 4. Sekarang kita coba ya, kita masukkan 6-nya ke dalam sini nih. Kita coba masukkan ya. Maka kita punya F6 itu sama dengan min 6 kuadrat. Hati-hati kuadratnya hanya untuk 6-nya. Ditambah 12 dikali 6 dikurang 32. Maka kakak punya minus 36 ditambah 72 dikurang 32. Minus 36, ini gampang dulu dikerjakan, plus 40 sama dengan 4. Ya, sama. Jadi mau pakai ya cara yang mana boleh. Biasa sih kalau angkanya bagus, seperti ini bulat, masukin aja ke atas ke dalam sini. Tapi kalau angkanya agak sedikit jelek, pecahan mungkin lebih mudah menggunakan cara ini. Ya, karena tidak berurusan dengan pecahannya. Nah,
Sekarang kita mau gambar grafiknya. Jadi kita sudah punya titik potong kurva dengan sumbu X, sumbu Y. Kemudian persamaan sumbu simetrinya, nilai maksimumnya juga sudah punya. Kita tinggal menggambar. Maka kita punya titik potong sumbu X-nya di 4,0 ya, di sini di 4,0 dan di 8,0. Nah, di sini ya 8,0. Kemudian kita punya sumbu Y-nya minus 32. Oh, jauh banget di sini. Kakak hanya gambar sketsa ya. Minus 32 di sini. Kemudian kita punya sumbu simetrinya di 6. Nah, sumbu simetrinya di 6. Ini sumbu simetrinya. Kemudian nilai maksimumnya adalah 4. Oh, nilai maksimumnya adalah 4 di sini. Oh, ternyata kurvanya ini 6,4 itu dari bawah ya, dari bawah. Dari si 30 minus 32 dia ke atas, kemudian balik lagi ke bawah. Nah, ternyata bentuk kurvanya kira-kira seperti ini nih ya, dia terbuka ke bawah. Jadi dengan kita mempunyai 3 titik ini sebenarnya sudah bisa menggambar ya. Kita tinggal cari misalnya kalau dimasukin 5 berapa nih ya. Coba ya. Dimasukin 5 berarti F5. Ini berarti min 5 kuadrat ditambah 12 dikali 5 dikurang 32. Maka minus 25 ditambah 60 dikurang 32. Ini minus 57 ditambah 60. Ini adalah hasilnya 3 ya. Oh, di sini 5 nih. 5,3. Oh, ternyata harusnya dia lewat sini ya. Harusnya kalau kita gambar lebih teliti. Nah, ini kalau kita gambar lebih teliti, dia lewat sini. Lewat 5,3 lewat sini, berarti harusnya lewat sini. Nah, ini kira-kira grafiknya begini. Oh, ternyata kalau gambar lebih teliti begitu grafiknya. Ya, tapi tidak harus nih, biasanya kita hanya disuruh mensketsa. Nah, kira-kira seperti itu untuk video bagaimana membuat grafik suatu fungsi kuadrat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video bermanfaat, mari videonya dibagikan kepada teman-teman yang lain. Boleh lewat WhatsApp, boleh lewat Line, boleh lewat Facebook, Instagram, dan sebagainya, supaya banyak teman-teman kalian yang bisa menonton video ini dan mendapat nilai yang baik. Jangan lupa ya, like videonya, subscribe channel Legoles, juga follow Instagramnya Legoles. Terima kasih.